lanjut lagi kalam Tuan Syekh dalam kitab Fathur Rabbani. Qala sannif rahimahullahu ta'ala, ya ghulam sallim ilaihi fi maqdurihi thumma qum ma'ahu ba'da dhalika. Wahai anak-anakku, kata Tuan Syekh, salim, pasrahlah ilaihi kepada Allah, bimakdurihi, di dalam ketetapan-ketetapannya. Summa kemudian bangkitlah ma'ahu, bersama dengan Allah, ba'da dzalika. Jadi kita pasrah sama ketetapan Allah, kemudian setelah Allah turunkan ketetapannya pada kita jalan, kita bangkit menjalani ketetapan itu. Dan bangkitnya nggak sendiri, jalannya nggak sendiri, bersama dengan Allah. Itu Allah yang nentuin, jalannya juga kita bersama dengan Allah, kata Tuhan saya gitu. Al-amru yahtaju ila asasin summa bina'in. Segala urusan itu membutuhkan pondasi, kemudian di atasnya baru bisa dibangun bangunan. Itu semua urusan gitu harus ada pondasinya. Urusan agama, urusan dunia, kalau nggak ada pondasinya kita mau meningkat ke atasnya susah, gampang jatuh, nggak sabit, nggak kuat, jadi digoncang sedikit runtuh. Tapi kalau pondasinya kuat, insya Allah dengan goncangan bagaimanapun bangunan di atasnya nggak bakalan runtuh. Segala urusan itu mau dunia mau akhirat ada pondasinya. Taliknya pasrah kepada takdir Allah adalah pondasi. Nah, jadi yang menjadi pondasi itu pasrahnya, pasrah kepada takdir. Karena ketika kita udah pasrah, itu mau ngejalanin apa aja di atas pasrah itu pasti kuat. Namanya kita pasrah. Awalnya hati kita udah pasrah mau ngejalanin apa, pasrah, jalan mau ngapa-ngapain, ujungnya pasti bener tuh kalau udah pasrah. Tapi kalau nggak pasrah, menggebu-gebu dengan kekuatan kita, dengan kehebatan kita, digoyang sedikit nggak taunya nggak sesuai dengan ini, ya lepai langsung. Ya kan? Jadi pondasinya harus pasrah dulu dalam segala urusan. Kita mau nyari dunia, kita mau nyari akhirat, pasrah dulu. Kalau udah pasrah itu ngejalaninnya enak, hasilnya bagus ya kita udah siap, hasilnya jelek ya pasrah kita mau Allah, siap juga, nggak akan runtuh gitu kita kerjain apa juga kalau pondasinya pasrah. Jadi dalam membangun apapun ini di atasnya itu, bawahnya itu harus pasrah. Apapun yang dibangun di atasnya, mau kerja, mau apalagi berumah tangga, mau urusan usaha, mau urusan nuntut ilmu, mau ngaji, itu pasrah dulu urusannya. Biarin kita nggak goyang diuji sama gelombang-gelombang kehidupan dunia ini. Namanya kita di gelombang itu kan begini, kan dia naik, ntar turun, ada yang kecil, ada yang gede. Ya, kalau kitanya nggak kuat-kuat itu ya hancur, karam gitu di dalam kehidupan dunia ini, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau karam itu maksudnya kayak orang udah depresi, udah putus asa, itu udah karam itu orang yang gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain di dalam laut itu begini mati. Mati enggak, hidup enggak. Kalau di sini makan karam di lautan dunia masih mendingan karam di lautan samudra, itu mati sekalian. Kalau karam di lautan dunia, hidup enggak, mati enggak. Itu karena kurang pasrah sama Allah, nggak ada pondasinya. Jadi kita bisa ngelihat teman-teman kita atau siapa aja, masalahnya kalau dia karam di kehidupan dunia ini, artinya dia nggak punya pondasi, nggak punya rasa pasrah sama Allah dalam mengerjain apa yang lagi kita kerjain. Jadi jika pasrah dan selalu selaras dengan takdir, maka apapun yang dikerjakan pasti menjadi baik. Dua perkara nih, pasrah dan selaras dengan takdir. Jangan nolak takdir, jangan lawan arus sama takdir, jangan melawan takdir.
kita misalkan kita nih kemampuannya begini, kemampuannya tukang jahit, ya udah selarasin aja itu tukang jahit aja, jangan nyebrang ke sana kemari. Itu lawan arus. Itu namanya lawan arus. Kita udah ada di makom di sini tukang jahit. Manganto ada di makom bisnis. Jangan seberang. Itu ngelawan arus itu ntar. Repot ntar kalau udah ngelawan arus. Boleh apa enggak? Boleh aja. Ngelawan arus boleh, cuman yang jadi masalah tenaga kita kuat apa enggak ngelawan arus itu. Jangan-jangan terhanyut lagi, udah kecapean, arus gede nggak bisa berhenti, arusnya badan udah capek, udah ke bawah arus tenggelam udah nggak bisa berenang lagi. Mendingan kan kita jalan selaras dengan arus, nggak usah berenang megangan apa kayak kayu, jalan kita udah nggak usah ngeluarin tenaga. Itu kalau kita selaras dengan takdir dan pondasinya pasrah kepada Allah. Mau arus kayak gimana juga kita kalau searah sama arus, mau arusnya gede, mau arusnya apa, udah gitu pondasinya. Kalau misalkan di laut itu ibaratnya pasrah itu kayak kita megangan apa, ada di perahu itu pondasinya itu. Pasrah kepada Allah, diombang ke sana, diambil ke sini, kita mah kuat nggak bakalan tenggelam. Orang ada di atas perahu nggak bakalan tenggelam, asal selaras dengan takdir. Percuma juga kita pasrah sama Allah, percuma juga kita punya perahu, pasrah tuh sama Allah kan perahu, tapi ngelawan arus capek juga. Apalagi udah nggak punya perahu, ngelawan arus, hidup kayaknya jatuh tiba-tiba ya. Iya. Dapat kagak kan. Karena jika tidak pasrah dengan takdir, maka hidup akan terombang-ambing oleh dinamika kehidupan dunia ini. Gak pasrah sama takdir itu terombang-ambing. Kita gak punya perahu, kayak di sungai kita gak punya perahu, ambing di sono, ombang sih kan. Kalau sungai kan ada yang belah sini deras, sebelah sini enggak gitu, ada yang melintir. Aduh, nggak punya perahu, nggak ada pasrahnya hidup itu sama Allah. Coba pasrah, walaupun kita bisa berenang, walaupun kita nggak ngelawan arus, nggak punya perahu capek. Ini juga terombang-ambing juga karena nggak ada pondasinya. Atau kebalikannya, punya perahu tapi lawan arus, sama juga. Kalau kita lagi nggak punya perahu melawan arus. Kalau di kehidupan nyata, orang yang nggak pasrah itu orang yang nggak punya pondasi. Misalkan kerja nggak pasrah hidupnya, nggak punya pondasi. Ketika kita kerja, ternyata kerjanya nggak sesuai dengan hasil. Kalau nggak pasrah, nggak punya pondasi, itu sama juga tenggelam juga. Kita udah capek nih ngerjain, berenang udah capek, tapi nggak pasrah. Kerja udah capek tapi nggak pasrah, hasilnya nggak sesuai dengan yang kemarin, akhirnya tenggelam juga kita. Kecewa, putus asa, walaupun nggak parah-parah amat gitu. Walaupun nggak parah-parah amat, ya tergantung tadi tingkat ketidakpercayaannya sama Allah, tingkat ketidakpasrahannya sampai segimana. Kalau tingkat ketidakpasrahannya atau tingkat ketidakpercayaannya sama Allah itu malah tinggi, malah nggak percayanya kelewatan, itu digoyang sedikit aja udah tenggelam. Udah tadinya cukup tadinya percaya diri, saya akan dapat sekian. Saya akan dapat sekian. Nggak dapat. Wow, marah. Apa aja yang ada di depan dia itu ditendang, ditendang, diomelin, dimarahin aja yang ada di depan orang model kayak gini. Sengsara hidupnya, terombang-ambing sama dinamika kehidupan. Hidup ini kadang surut, kadang pasang, kadang sesuai dengan yang kita pengen, kadang nggak sesuai. Malah kadang-kadang nggak dapet, kerjaan mah kerja, dikerjain mah dikerjain, tapi hasilnya nggak ada. Ya kadang-kadang ini di dunia ya begini. Kalau nggak pasrah, tenggelam kita, kecewa terus. Kasihan orang-orang di kanan kiri kita, di depan kita yang hidup bareng sama kita.
tersiksa itu sama kita itu, tersiksa sama kalau kita hidup sama orang kayak gitu. Si Adit tersiksa terus Bang Amin terus itu, si Adit tersiksa ya. Saya jadi ingat kemarin RPD ini kayaknya ini, RPD ini kayaknya jadi itu sama orang begini tersiksa ya. Jangan inilah, jangan kayak begini. Mudah-mudahan bukan kita, kasihan orang, kita nggak sadar marah. Namanya orang marah ya nggak sadar, namanya orang kesel, nama orang kecewa nggak sadar. Cuman orang yang di sebelah kita ini makan hati itu sama kita. Dan apapun yang dia kerjakan hasilnya sesuai. Kalau dia pasrah nggak ngelawan arus takdir, itu hasilnya sesuai suasana hatinya. Jadi apapun yang dikerjakan, oh ini orang yang lagi ngerjain apa-apa tapi dia itu dalam keadaan kecewa, maksudnya dia dalam keadaan kecewa terus dia ngerjain apa-apa, itu hasilnya pasti sesuai dengan suasana hatinya hasilnya. Kalau kita dalam keadaan depresi, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan frustasi, ente datang ke kerjaan itu berantakan kerjaannya pasti. Ente keliling ke sono kemari, belum ketemu, misalkan Mas Anto gitu, belum ketemu sama bosnya gitu, masih di jalanan aja kena macet udah marah-marah gitu. Karena di rumahnya tadi udah apa,